Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salsa Nabila Putri akan mempresentasikan materi psikologi tentang sikap. Pengertian sikap, sikap merupakan reaksi atau respon seseorang yang masih tertutup terhadap suatu stimulus atau objek psikologi. Menurut Sokitjo 2003. Objek psikologi di sini meliputi simbol, kata-kata, slogan, orang, lembaga, ide, dan sebagainya. Newcomb dalam Noto Atmojo 2003 menyatakan bahwa sikap merupakan kesiapan atau kesediaan untuk bertindak dan bukan merupakan pelaksanaan motif tertentu. Sikap belum merupakan suatu tindakan atau aktivitas, akan tetapi adalah merupakan predisposisi tindakan atau perilaku. Sikap adalah suatu bentuk evaluasi atau reaksi terhadap suatu objek memihak atau tidak memihak yang merupakan keteraturan tertentu dalam hal perasaan atau afeksi, pemikiran atau koneksi, dan predisposisi tindakan atau konasi seseorang terhadap suatu aspek di lingkungan sekitarnya menurut Saifuddin A. 2005. Aswar 2005, komponen-komponen sikap adalah yang pertama kognitif. Kognitif terbentuk dari pengetahuan dan informasi yang diterima yang selanjutnya diproses menghasilkan suatu keputusan untuk bertindak. Yang kedua afektif, menyangkut masalah emosional subjektif sosial terhadap suatu objek. Secara umum komponen ini disamakan dengan perasaan yang dimiliki terhadap suatu objek. Yang ketiga konatif, menunjukkan bagaimana perilaku atau kecenderungan berperilaku yang ada dalam diri seorang berkaitan dengan objek sikap yang dihadapinya. Selanjutnya ada karakteristik sikap. Menurut Brigham 1991, ada beberapa karakteristik dasar dari sikap. Yang pertama, sikap disimpulkan cara-cara individu bertingkah laku. Yang kedua, sikap ditunjukkan mengarah kepada objek psikologis. Yang ketiga, sikap dipelajari. Dan yang keempat, sikap mempengaruhi perilaku. Selanjutnya ada fungsi sikap. Menurut Katz 1964, dalam buku Wawan dan Dewi 2010, sikap mempunyai beberapa fungsi, yaitu fungsi instrumental atau fungsi penyesuaian atau fungsi manfaat. Fungsi ini dikaitkan dengan sarana dan tujuan. Orang memandang sejauh mana objek sikap dapat digunakan sebagai sarana atau alat dalam rangka mencapai tujuan. Bila objek sikap dapat membantu seseorang dalam mencapai tujuannya, maka orang akan bersifat positif terhadap objek tertentu. Demikian sebaliknya, bila objek sikap menghambat mencapai tujuan, maka orang akan bersikap negatif terhadap objek sikap yang bersangkutan. Selanjutnya ada fungsi pertahanan ego, merupakan sikap yang diambil oleh seseorang demi mempertahankan ego atau akunya. Sikap ini diambil oleh seseorang pada waktu orang yang bersangkutan terancam keadaan dirinya atau egonya. Dan ada fungsi ekspresi nilai. Sikap yang ada pada diri seseorang merupakan jalan bagi individu untuk mengekspresikan nilai yang ada pada dirinya. Dengan mengekspresikan diri seseorang akan mendapatkan kepuasan dapat menunjukkan kepada dirinya. Dengan individu mengambil sikap tertentu akan menggambarkan keadaan sistem nilai yang ada pada individu yang bersangkutan. Dan ada fungsi pengetahuan. Individu mempunyai dorongan untuk ingin mengerti dengan pengalaman-pengalamannya. Berarti seseorang mempunyai sikap tertentu terhadap suatu objek menunjukkan tentang pengetahuan orang terhadap objek sikap yang bersangkutan. Pembentukan dan perubahan sikap. Sikap dapat terbentuk atau berubah melalui 4 macam. Yang pertama ada adopsi. Kejadian-kejadian dan peristiwa-peristiwa yang terjadi berulang-ulang dan terus-menerus lama-kelamaan secara bertahap diserap ke dalam diri individu dan mempengaruhi terbentuknya suatu sikap. Yang kedua ada diferensiasi. Dengan berkembangnya inteligensi, bertambahnya pengalaman, sejalan dengan bertambahnya usia, maka ada hal-hal yang tadinya dianggap sejenis, sekarang dipandang tersendiri lepas dari jenisnya. Terhadap objek tersebut dapat terbentuk sikap tersendiri pula. Selanjutnya ada integrasi. Pembentukan sikap di sini terjadi secara bertahap, dimulai dengan berbagai pengalaman yang berhubungan dengan suatu hal, sehingga akhirnya terbentuk sikap mengenai hal tersebut. Dan ada trauma. Trauma adalah pengalaman yang tiba-tiba mengejutkan yang meninggalkan kesan mendalam pada jiwa orang yang bersangkutan. Pengalaman-pengalaman yang traumatis dapat juga menyebabkan terbentuknya sikap. Sikap positif dan negatif. Dalam pergaulan sehari-hari kita dapat menemukan dua sikap atau perilaku, yaitu perilaku positif dan perilaku negatif. Orang yang memiliki sikap negatif umumnya perilakunya tidak menyenangkan dan membuat orang lain merasa tidak betah bersamanya. Ia cenderung merugikan orang lain. Sebaliknya, orang yang memiliki sifat positif umumnya kehadirannya didambakan, menyenangkan dan orang merasa betah bersamanya. Kehadirannya cenderung menguntungkan berbagai pihak. Sikap positif mendukung hidup bersamanya. Menurut Heri Purwanto 1998-63, sikap dapat bersifat positif dan dapat pula bersifat negatif apabila sikap positif kecenderungan tindakan adalah mendekati, menyenangi, mengharapkan objek tertentu. Jika sikap negatif terdapat kecenderungan untuk menjauhi, menghindari, membenci, tidak menyukai
objek tertentu. Secara ringkas, sikap positif artinya perilaku baik yang sesuai dengan nilai-nilai dan norma-norma kehidupan yang berlaku dalam masyarakat. Sedangkan sikap negatif ialah sikap yang tidak sesuai dengan nilai-nilai dan norma-norma kehidupan yang berlaku dalam masyarakat atau bahkan bertentangan. Pengukuran sikap ini dapat dilakukan secara pengukuran sikap secara langsung. Pada umumnya digunakan tes psikologi yang berupa sejumlah objek yang telah disusun secara hati-hati, seksama, selektif sesuai dengan kriteria tertentu. Tes psikologi ini kemudian dikembangkan menjadi skala sikap, dan skala sikap diharapkan mendapat jawaban atas pertanyaan dengan berbagai cara oleh responden terhadap suatu objek psikologi, dan pengukuran sikap secara tidak langsung. Salah satu problem yang sering dihadapi dalam penggunaan teknik pengukuran secara langsung adalah subjek mengetahui bahwa sikapnya sedang diukur, dan pengetahuan atas ini mungkin akan mempengaruhi jawabannya. Adakah responden menjawab sejujurnya? Baiklah, itu saja presentasi dari saya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.